Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhid walada walam yakul lahu syarikun fil mulk walam yakul lahu waliyyum minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraram bi rububiyyatihi wa irghamal liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi ila yaumil mahsyar. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Ditbekang Cibarusa Asri yang seluruhnya tanpa kecuali yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah, juga keluarga kita dan saudara kita masih diberi nikmat panjang umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam, ihsan, dan nikmat ilmu yang bermanfaat, serta nikmat istiqomah beribadah kepada Allah. Sehingga alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu, memasuki hari yang ke-28 di bulan Jumadil Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-30 ya, di bulan November 2024. Kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di Musalla Nurul Hidayah yang kita cintai ini, di majlis ilmu yang mulia ini, semata-mata kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, berharap ridho Allah, juga dengan niat silaturahim, niat iktikaf, niat memakmurkan musalla atau memakmurkan masjid, niat memakmurkan majlis ilmu. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya oleh Allah selalu diberi sehat walafiat dengan kesehatan yang barokah, umur yang barokah, keluarga yang barokah, harta yang barokah, pekerjaan yang barokah, dan segala urusan kita, baik urusan dunia terlebih-lebih urusan akhirat, oleh Allah selalu diberikan kelancaran dan kemudahan. Anak cucu kita, ponakan-ponakan kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah, orang-orang yang berakhlak mulia, memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, berguna bagi agama dan bangsa. Dan yang sedang sakit, kita doakan semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Pak Jekti sehat? Sendirian? Udah mana? Oh, depan Pak. Salawat teriring salam
Semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, panutan kita, baginda tercinta, kekasihnya Allah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, juga tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, serta menjauhi larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Yang mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, oleh Allah dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, para kekasihnya Allah, dan mendapatkan syafaatul ujma dari baginda Rasul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Mari kita awali pengajian rutin kita hari ini, merupakan pengajian rutin pertemuan yang ke-611. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian kita dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah, dan dengan pembacaan sholawat atas baginda Rasul, dan dengan pembacaan zikir jalalah yang pahalanya dari keseluruhan, dari seluruh bacaan-bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, juga untuk guru-guru kita dan untuk sahabat-sahabat kita. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun. Nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun. Nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Nabiyuna Mustafa min akramil bashari. Nabiyuna Mustafa min akramil bashari. Nabiyuna Mustafa min ajmali suwari. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi
turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtaimi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Apabila seorang alim itu bentuk kalimatnya adalah ismul fa'il, isim fa'il. Di mustaq diambil dari fi'il madi alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wajaka ma'lumun i'lam la ta'lam. Kalau menurut ilmu sorof, alima ya'lam itu mengikuti wajan fa'ila yaf'alu, berarti fi'il sulasi mujarrad bab yang keempat yang mengikuti wajan fa'ila yaf'alu. Jabar ain madinya JR ain madinya, jabar ain mudhari'nya, fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu. Apabila seorang yang alim berbicara atau berkata-kata di majlisnya, yakni di majlis ilmu atau di mana ia duduk di tempat tersebut, berbicara tentang ilmu, menjelaskan, menerangkan tentang ilmu agama, baik disiplin ilmu tauhidnya atau ilmu kalamnya, maupun ilmu fikihnya atau ilmu usul fikihnya, maupun ilmu tasawufnya atau ilmu akhlaknya, dan berbagai macam disiplin ilmu-ilmu agama yang lainnya seperti ilmu tata bahasa Arab, nahwu sorof, dan lain sebagainya. Dan orang alim tersebut berbicara, menerangkan, menjelaskan tentang berbagai macam disiplin ilmu agama di majlisnya, sedikit pun tidak dicampuri candaan atau guyonan atau lelucon atau sesuatu yang tidak bermanfaat lah.
Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan seorang malaikat dari setiap satu kalimat, dari setiap satu kata, satu lafaz yang terbit, yang keluar dari mulutnya orang alim tersebut, Allah ciptakan seorang malaikat. Lalu malaikat tersebut memohonkan ampun, beristighfar kepada Allah, memohonkan ampun kepada Allah untuk orang alim tersebut dan untuk orang yang mendengarkan perkataan orang alim tersebut di majlisnya sampai datangnya hari kiamat. Jadi baik orang alimnya yang menerangkan ilmu agama maupun seluruh jamaah yang hadir di majlis ilmu tersebut, seluruhnya dimintakan ampun oleh jutaan malaikat. Coba bapak-bapak bisa menghitung nggak? Dari mulai saya tadi mengucapkan assalamualaikum sampai sekarang udah berapa kata tuh? Kehitung nggak? Jago kehitung. Ini belum selesai berpembukaan, apalagi 1 jam udah hari. Nah, setiap satu kata, satu kalimat, satu lafaz tolaat min pamihi yang terbit dari mulutnya orang alim di majlisnya, Allah ciptakan seorang malaikat. Kalaulah umpama ngaji 1 jam, orang alim mengeluarkan 5.000 kata, berarti 5.000 malaikat Allah ciptakan. Tetap malaikat diciptakannya oleh Allah dari cahaya. Cuma itu jadi sababiyah, jadi penyebab Allah ciptakan malaikat gitu. Nah, itu malaikat tersebut seluruhnya memintakan ampun untuk orang alim dan untuk seluruh siapapun yang hadir di majlis ilmu sampai datangnya hari kiamat. Jadi memintakan ampunnya itu para malaikat bukan hanya sehari, tapi sampai hari kiamat datang terus-terusan. Apabila mereka semuanya bubar dari majlisnya, maka mereka semuanya bubar dalam keadaan dosa-dosanya bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat mengatakan, mereka adalah kaum yang apabila duduk bersama mereka tidak akan celaka, tidak akan sesat. Yang apabila duduk bersama mereka, kita akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu duduk di majlis ilmu. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata beliau, "Idza tahaddasal alimu fi majlisihi bil ilmi wa lam yadkhulhu hajlun wala lagwun, khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin tala'at min famihi malakan yastaghfirullah lahu wa lisami'ahu ila yaumil qiyamah. Fa ijang sorofu in sorofu magfurina lahum. Summa qal humul qaum la yasqa bihim jalisuhum." Nah, itu hadisnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu setiap kita, bahkan siapapun, baik orang beriman maupun orang yang tidak beriman, seluruh manusia yang hidup di alam dunia ini tentu ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia, ingin meninggal dunia sebagai syuhada atau sebagai orang yang mati syahid. Karena kematian yang terindah adalah mati syahid. Orang yang mati syahid itu wajabat lahul jannah, ia wajib masuk surga.
dan seluruh dosa-dosanya bersih diampuni oleh Allah, bagaikan bayi yang baru lahir, kecuali hutangnya nggak dihapus. Hutang tetap wajib dibayar, sebab itu hakul adam. Dan apabila ingin selamat di padang mahsyar nanti, juga ingin mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti, di mana pada hari itu sama sekali tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, dan ingin mendapatkan petunjuk dari kesesatan, juga ingin mendapatkan perlindungan dari fitnah syaitan, dari godaan syaitan. Jadi ingin mempunyai benteng pertahanan yang kuat dari serangan syaitan, juga ingin timbangan amalnya berat, timbangan amal kebaikannya berat di hari kiamat nanti, maka sebenarnya amalannya cuma satu, asal didawamkan, asal diistiqomahkan, dikontinyukan secara istimror, secara berkesinambungan, secara terus menerus. Jadi enggak pernah putus, terus dilakukan, bahkan akhirnya menjadi kebiasaan, sehingga apabila meninggalkan seperti ada sesuatu yang kurang dalam hidup ini, merasa dirinya enggak enak, ibarat makan ada sesuatu yang kurang lah, ya, karena sudah didawamkan. Cuma satu amalannya, kata Nabi, dawamul Quran, dawam membaca Al-Quran, itu aja. Walaupun setiap hari hanya dapat 1 ayat katakanlah, atau 2 ayat, atau 10 ayat, atau 20 ayat, atau 100 ayat, atau 1 juz lah. Yang penting dawam tiap hari ada. Jadi kita menyediakan waktu khusus untuk qiraatul Quran, untuk membaca Quran. Jadi kita tidak boleh sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran melupakan Al-Quran. Apabila kita selalu dawam membaca Al-Quran, kelak di hari kiamat Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Dan nanti di alam kubur Al-Quran akan menerangi kita. Jadi Al-Quran ingat kepada kita, karena kita waktu di dunia suka baca Quran, ingat kepada Al-Quran. Maka kelak di hari kiamat pun Al-Quran akan ingat kepada kita. Di saat kita melintas di atas sirat, jembatan gawat darurat, Al-Quran akan datang, qadahu ila jannah, akan menuntun kita masuk ke dalam surga. Nah, jadi barang siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia dunia akhirat, dan ingin mati sebagai syuhada atau sebagai orang yang mati syahid, dan ingin mendapatkan keselamatan di padang mahsyar nanti, juga ingin mendapatkan naungan pada hari kiamat, di mana pada hari itu sangat panas sekali, karena jarak matahari sangat dekat di atas kepala manusia. Kalau kita ingin mendapatkan naungan di hari kiamat nanti dari naungan Allah, dan ingin mendapatkan petunjuk atau hidayah dari kesesatan, dan ingin mempunyai benteng pertahanan yang kokoh dari fitnah syaitan, dari godaan syaitan, dan ingin timbangan amal kebaikannya berat, kata Nabi, amalannya cuma satu, dawamul Quran, dawam membaca Al-Quran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala alaihi salatu wassalam, maka telah bersabda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, in aradtum, tulisannya aradtum, tapi itu dalnya jangan dikokolahkan, walaupun dal huruf kolkolah, walaupun dalnya sukun di tengah kalimat, tapi jangan dikokolahkan, karena di depan huruf dalnya ada huruf yang mahrojnya berdekatan dengan dal, yaitu ta. Mahroj dal dengan ta itu sama-sama min aqsal lisan, dari ujung lidah. Da ta da ta da 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 ta, cuma beda dikit. Kalau mengucapkan dal itu ujung lidahnya menyentuh, ya, menyentuh ujung dua gigi atas bagian dalam.
da. Tapi kalau tak agak keluar sedikit ujung lidahnya, tak. Nah. Yang jelas baik mahraj dal maupun tak itu berdekatan. Sehingga apabila dal sukun bertemu tak, maka oleh para ulama ahli tajwid dihukumi idgham mutaqaribain. Seperti doa setelah azan, wa'adatah, jangan dikokolahkan. Langsung aja dalnya masukin ke ta, wa'adtah. Innaka la tukhliful mi'ad. Jangan wa'adatah. Kecuali kalau dalnya tidak bertemu ta, baru kokolah ada di situ. Jadi tulisannya aradatum, tapi dibacanya dalnya diidghamkan, dimasukkan ke huruf ta yang ada di hadapannya. Jadi di sini kata Nabi, in aradtum, jika kalian ingin aisyah syuhada, kehidupan yang bahagia. Nah, kalau selain kita dawam Al-Quran sebagai upaya kita, sebagai ikhtiar kita, sebagai usaha kita agar kita bisa memperoleh kebahagiaan hidup yang hakiki dunia dan akhirat, juga kita berdoa ada sandaran vertikal kita kepada Allah, karena kita mengakui merasa bahwa kita lemah, tidak bisa apa-apa. Maka kita berdoa kepada Allah, mohon pertolongan Allah dengan doa Allahumma ja'alna minas su'ada'i fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Jadi kita ingin masuk sa'idun fid dunya, kelompok sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ingin masuk kelompok yang pertama, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sebagaimana sudah saya sampaikan, kan ada 4 kelompok. Kelompok pertama sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kelompok kedua sa'idun fid dunya wa syaqiyyun fil akhirah. Bahagia di dunia tapi di akhirat celaka, sengsara, masuk neraka. Itu orang-orang kafir. Kelompok yang ketiga kebalikannya dari yang kedua, syaqiyyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia hidupnya sengsara karena melarat, hidupnya serba kekurangan, menderita, tapi istiqomah beribadah kepada Allah. Di akhirat dia oleh Allah dibahagiakan di sorga, menerima pahala-pahala besar yang membahagiakan dirinya nanti di dalam sorga. Kelompok keempat ini yang paling celaka, yang kita berlindung kepada Allah agar kita dijauhkan dari kelompok keempat, yaitu syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Celaka di dunia dan celaka di akhirat. Sudahlah di dunia hidupnya menderita, sengsara, melarat, susah makan. Udah begitu meninggalkan ibadah. Akhirnya masuk kelompok keempat, celaka dunia akhirat. Naudzubillah min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kata Nabi, in aradtum aisyah syuhada. Jika kalian ingin kehidupan yang bahagia, selain kita dawam baca Quran, juga berdoa dengan doa tadi. Masih ingat yang tadi? Allahumma ja'alna minas su'ada'i fid dunya wal akhirah. Su'ada dari sa'idun artinya bahagia. Ada su'ada, ada syuhada, beda. Ada pakai ain, ada pakai ha besar. Kalau syuhada itu orang-orang yang mati syahid. Tapi kalau su'ada orang-orang yang bahagia. Doanya Allahumma ja'alna minas su'ada'i fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Kemudian wa mautas syuhada, dan jika kalian ingin mati, meninggal dunia sebagai syuhada, sebagai orang yang mati syahid, wan najata, dan ingin selamat yaumal hasri, pada hari di mana hari itu seluruh umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab. Nah, jikalau kita ingin selamat di hari itu, wal dhilla yaumal har, dan jika ingin mendapatkan naungan pada hari yang panas, yaitu hari kiamat,
Di mana pada hari itu kata Nabi, "Annasyamsa tadnu yaumal qiyamah hatta tablughal araku nisfal ujun." Bahwasanya matahari di hari kiamat jaraknya sangat amat dekat di atas kepala manusia. Sehingga seluruh manusia di hari kiamat ketika dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, keringat mereka terus-terusan mengalir sampai akhirnya mereka tenggelam dengan air keringat mereka sendiri. Saking panasnya. Terus bercucuran air keringat nggak berhenti-berhenti. Nah, jika kita ingin selamat di hari kiamat, kemudian warujhanun fil mizan, dan jika kita ingin timbangan amal kebaikan kita berat, sebab nanti amal perbuatan kita baik atau buruk itu akan ditimbang oleh Allah di hari kiamat. Nama timbangannya al-mizan. Jadi hari kiamat itu ada al-mizan, timbangan amal. Nanti kalau berat ke kanan, berarti amal kebaikannya banyak. Dan itu tandanya ahli sorga. Tapi kalau timbangan amalnya berat ke kiri, berarti dosanya banyak, amal kebaikan sedikit. Dan itu akan masuk neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan setiap orang yang beriman wajib mempercayai, mengimani terhadap adanya mizan. Karena beriman terhadap kebenaran adanya al-mizan, timbangan amal di hari kiamat, itu adalah merupakan bagian dari rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat. Nah kata Nabi, fa'adimu qira'atal Qur'an, maka hendaklah kalian dawam membaca Al-Qur'an. Nah itu amalan cuma satu. Pertanyaannya, kita tiap hari suka baca Quran enggak? Ini di luar sholat, jangan di dalam sholat. Di dalam sholat mah tuh enggak aneh itu mah. Ya, kita punya waktu sehari semalam 24 jam. Kira-kira bisa enggak ya? Setengah jam aja atau 1 jam aja kita korbankan khusus untuk baca Quran gitu. Kita jadwalkan, bisa enggak? Kita kalau nonton sepak bola aja 2 jam bisa. Masa kita nggak mampu sih menyediakan waktu 1 jam aja dari 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita. Sisanya 23 jam silakan nyari harta sebanyak-banyaknya. Insya Allah bisa asal niatnya kuat. Cuma kita nggak ada keinginan, nggak ada kemauan, malas. Dan rasa malas itu diperturutkan sama kita. Padahal itu malas datangnya dari syaitan. Nah kalau kita memperturutkan rasa malas untuk baca Quran, itu artinya kita tertipu oleh hawa nafsu kita sendiri. Tertipu sebenarnya, cuma kita nggak sadar. Para jamaah yang harus dilawan, syaitan, hawa nafsu harus dilawan keinginannya, jangan diperturutkan, bahaya. Supaya kita bahagia dunia dan akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sediakan waktulah, entah 10 menit kek, 20 menit kek, 30 menit kek, atau 1 jam kek, sediakan khusus untuk baca Quran. Terserah kita punya waktunya kapan. Oh saya punya waktunya habis subuh, lakukan habis subuh. Oh saya habis subuh nggak bisa, karena saya langsung berangkat dinas. Saya punya waktunya misalnya pada asar, silakan pada asar. Oh nggak bisa, saya punya waktunya malam setelah tahajud, silakan lakukan. Bebas, kapan saja. Yang penting kita menyediakan waktu khusus, korbankan waktu secara khusus untuk baca Quran. Kalau kita melupakan Al-Quran, nanti kita di hari kiamat dilupakan oleh Al-Quran. Al-Quran tidak akan memberikan syafaat kepada kita. Al-Quran ini akan menjadi teman kita nanti di alam kubur. Tapi nanti yang datang bukan Quran, berupa wujud lain nanti. Allah yang punya kuasa nanti. Bisa berupa seseorang yang cantik jelita. Padahal itu amal kita baca Quran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil haris, kata Nabi. Sesungguhnya orang yang tidak pernah sama sekali tidak pernah baca Al-Qur'an, artinya sama sekali tidak pernah keluar Al-Qur'an dari mulutnya karena enggak pernah baca Quran, kal baitil haris, kata Nabi. Maka orang tersebut diibaratkan seperti rumah kosong. Rumah sehebat apapun, segedong apapun, sementereng apapun, walaupun dibangun menghabiskan biaya miliaran, tapi kalau dikosongkan lama-kelamaan itu rumah kumuh. Kumuh kelihatan serem, angker, akhirnya rusak. Nanti para pengisinya makhluk-makhluk halus. Artinya kalau kita jarang baca Quran, itu rawan kemasukan makhluk halus. Sangat mudah syaitan menggoda kita. Maka
baca Quran itu adalah hisnum minas syaiton, benteng pertahanan yang kokoh dari berbagai macam serangan syaiton, dari berbagai macam godaan syaiton, fitnah syaiton. Itu ada kekuatan nanti, asal kita dawam baca Qurannya. Kita baca Quran kalau setahun sekali Ramadan doang, itu pun gak tamat. Antara aja baca Qurannya Ramadan, pas 1 hari menjelang Ramadan meninggal dunia, nggak jadi baca Quran dong. Kalau berbuat baik jangan dinanti-nanti. Kata Ibnu Umar, ija amsaita fala tamtajid sobah, wa ija amsamta wa ija amsaita fala tamtajid sobah. Apabila engkau berada di sore hari, engkau jangan menunggu datangnya pagi hari. Artinya apa? Kebaikan apapun yang bisa kita lakukan di sore hari itu, lakukan saja. Jangan ditangguhkan sampai besok hari. Karena nggak ada jaminan kalau besok hari kita masih bisa hidup. Itu. Dan sebaliknya apabila engkau berada di pagi hari, engkau jangan menunggu datangnya sore hari. Kalau memang kita di pagi hari ini bisa baca Quran, lakukan sekarang. Jangan nanti sore. Belum tentu umur kita akan sampai di sore hari. Nggak ada jaminan, siapa yang tahu umur kita. Banyak orang sehat tiba-tiba mendadak mati. Banyak lagi nonton TV mati, lagi bawa motor tabrakan mati. Banyak. Para jamaah yang dimuliakan, itu perkataan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Kemudian, fa innahu kalamur rahman. Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalamur rahman, kalam Allah yang maha rahman, kalamullah alladzi unzila ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam al-muta'abbadu bitilawati. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang maha rahman, yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pelantaran malaikat Jibril, yang apabila dibaca jadi ibadah. Jadi ibadah. Man qara'al Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, fastajharahu, lalu ia mengamalkan isinya, mengaplikasikannya, merealisasikannya. Isi kandungan Al-Qur'an yang dibacanya diaplikasikan, direalisasikan sehingga menjadi amal di dalam kehidupannya sehari-hari. Fa'ahalla halalahu, dan ia menghalalkan apa yang dihalalkan dalam Al-Quran. Wa harrama haramahu, dan ia mengharamkan apa yang diharamkan dalam Al-Quran. Adkhalahullahul jannata, niscaya Allah akan memasukkan dia ke dalam sorga di akhirat nanti. Wa saffa'ahu bi asratin min ahli baitihi kullihim qad wajabat lahumun nar, dan ia oleh Allah akan diberikan kesempatan, akan diberikan izin untuk memberikan syafaat, pertolongan di hari kiamat kepada 10 orang keluarganya yang nyata-nyata 10 orang keluarga tersebut sudah divonis ahli neraka, terselamatkan oleh orang yang suka baca Quran. Jadi orang-orang yang suka baca Quran itu nanti di hari kiamat oleh Allah akan diberi izin untuk memberikan syafaat kepada 10 orang keluarganya. Qad wajabat lahumun nar, yang 10 orang keluarga tersebut sudah divonis masuk neraka. Tapi kata Allah, kamu punya saudara enggak? Punya. Barangkali kamu mau memberikan syafaat kepada saudaramu, silahkan 10 orang. Ya Allah ya Rabb, saya akan memberikan syafaat. Disebutkan tuh satu orang. Orang tersebut yang tadinya mau dimasukkan ke neraka enggak jadi karena dapat syafaat dari saudaranya yang suka baca Quran. Ini hadis, jangan ditentang, bahaya. Siapa kita menentang hadis? Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan man qara'al Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa huwa fi shalah, sedangkan ia dalam keadaan salat. Maksudnya barang siapa yang membaca Quran di dalam salat, baik surat Al-Fatihah maupun surat yang lainnya setelah dibaca surat Al-Fatihah, kana lahu bi kulli harfin mi'ata hasanatin, maka baginya akan mendapatkan pahala dari setiap satu huruf yang dibacanya itu 100 kebaikan. Nah ini keuntungan, padilah, keutamaan, keistimewaan
membaca Al-Quran di dalam sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Al-Quran yang kita baca dalam sholat semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, maka untuk setiap satu huruf Al-Quran yang kita baca dalam sholat, maka Allah akan membalas kepada kita 100 kebaikan untuk satu huruf itu. Kemudian waman qara'al Qur'ana fi ghairi sholati, dan barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat, artinya Al-Quran dibaca bukan sedang dalam keadaan sholat, baca Quran di luar sholat ala wudu'in, dalam keadaan masih punya wudu. Ya, baca Quran di luar sholat tapi masih punya wudu. Gitu. Falahu bi kulli harfin, maka baginya mendapatkan pahala untuk setiap satu huruf Al-Quran yang dibacanya khamsun wa isruna sanatan, 25 kebaikan. Setiap satu huruf Allah balas 25 kebaikan. Kalau 2 huruf 50, 3 huruf 75, 4 huruf 100 kebaikan, dan seterusnya. Al-Fatihah aja 141 huruf itu. Kalau tasdidnya yang 14 tasdid dihitung 1 huruf. Tapi kalau tasdidnya yang 14 tasdid yang ada dalam surah Al-Fatihah masing-masing dihitung 2 huruf, maka jumlah huruf yang ada dalam surat Al-Fatihah 155 huruf. Dan apabila ayat Maliki Yaumiddin, kalimat Maliki, mimnya dipanjangkan menggunakan alif, hukumnya mad tabi'i, maka berarti jumlah huruf-huruf dalam surah Al-Fatihah sebanyak 156 huruf. Kita baca dalam sholat, setiap satu huruf Allah balas 100 kebaikan. Berarti 156 kali 100, berapa tuh jumlahnya? Masya Allah, inilah keuntungan baca Quran dalam sholat atau di luar sholat. Kemudian waman qara'al Qur'ana, dan barang siapa yang membaca Al-Quran di luar wudu, di luar sholat maksudnya, ala ghairi wudu'in, dalam keadaan sudah tidak punya wudu, baca Quran di luar sholat tapi dalam keadaan tidak punya wudu. Emang boleh? Boleh. Jadi baca Quran di luar sholat walaupun dalam keadaan tidak punya wudu boleh, asal jangan dalam keadaan punya hadas besar. Yang kedua, asal jangan Qurannya disentuh. Contohnya kita lagi tahlil tuh, baca Fatihah tuh berkali-kali, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi dan sebagainya. Itu Quran bukan? Quran, padahal kita nggak punya wudu. Boleh. Barang siapa yang baca Quran di luar sholat dalam keadaan sudah tidak punya wudu, falahu asru hasanatin, maka baginya akan mendapatkan pahala untuk setiap satu huruf 10 kebaikan. Kalau Al-Quran kita baca di luar sholat dalam keadaan tidak punya wudu, setiap satu huruf yang kita baca Allah balas 10 kebaikan. Baik, yang terakhir sedikit lagi tanggung pembahasan. Wa kaja qalan Nabi alaihi salatu wasalam, dan demikian pula Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Fa'alal mukallaf ayyastagila bita'allumihi wa qiraatihi. Kata Rasulullah, ibadah-ibadah, berbagai macam jenis ibadah yang paling afdol, yang paling utama dilakukan oleh umatku yang hukumnya sunnah adalah qiraatul Quran. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 295. Beliau mengatakan, falaisa ba'da tilawati kitabillahi ta'ala azza wa jalla ibadatun tu'da bilisani afdalu min dzikrillah wa rabbil hajati bil adiyatil khalisati ilallahi ta'ala. Kata Al-Imam Ghazali, tidak ada lagi ibadah sunnah yang dilakukan dengan lisan yang paling afdol setelah membaca Quran, yaitu berzikir dan berdoa. Jadi ibadah sunnah yang dilakukan oleh lisan yang paling afdol adalah baca Quran.
Kemudian kedua di bawahnya yaitu berzikir. Dan yang ketiga berdoa. Nah ini yang tiga perkara ini, baca Quran, berzikir, berdoa. Baca Quran, berzikir, berdoa. Kita lakukan tiap hari, jangan dilupakan. Karena itu adalah ibadah yang paling afdol. Dan kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'ali ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada para pembacanya. Nanti sebelum hari kiamat tiba, itu Al-Quran akan hilang tiba-tiba. Itu mushaf yang sekarang ada tulisan ayat Quran, nanti tiba-tiba nggak ada hilang. Itu akan terjadi itu. Nah mumpung Al-Qurannya belum hilang, mumpung ada kesempatan baca Quran, jangan nunggu udah nggak ada. Oh saya mau baca apa ini? Kok pada hilang tulisannya? Itu termasuk ciri-ciri kiamat nanti. Yang jelas sekarang Al-Quran udah pada hilang di hati manusia. Banyak umat-umat Islam yang hatinya lupa Al-Quran, melupakan Al-Quran. Kalau dulu umat Islam senantiasa pegang Quran, sekarang senantiasa pegang HP. Bangun tidur yang dicari HP. Dulu mah bangun tidur yang dicari Quran. Mau tidur dulu mah yang dibaca Quran, sekarang yang dibaca WA, yang dilihat TikTok. Itulah terjadi pergeseran Iran akibat pengaruh budaya-budaya kafir masuk ke kita. Maka yuk, dalam situasi kondisi apapun kita tetap tanamkan cinta Al-Quran dan untuk selalu membaca Al-Quran supaya kita bahagia dunia dan akhirat. Jadi begitu kesimpulannya. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, ingin meninggal dunia sebagai orang yang mati syahid, ingin selamat di padang mahsyar, dan ingin selamat dari panasnya di hari kiamat, dan ingin selamat dari godaan setan, maka kata Nabi, adimu qiraatal Quran, dawamkanlah membaca Quran. Jangan lupa. Ini di luar sholat ya, jangan di dalam sholat. Dalam sholat emang nggak aneh tuh. Di luar sholat, jadi kita punya hanca. Setiap bulan khotam Quran 1 kali. Setahun 12 bulan, berarti setahun tamat Qurannya 12 kali. Hebat banget itu. Ada di sini yang begitu ada? Mana orangnya? Saya kasih hadiah. Hadiahnya nanti sepiring uduk. Habis gaji. Ya. Masya Allah. Demikian talim kita hari ini. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dari awal hingga akhir, semuanya oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat mendorong diri kita untuk bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita semakin bertambah baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup talim kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asani wa daraji aqbata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya
habibang fana bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wa mu'afatim minal fitani. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu diberkahi di mana saja kami berada. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Ya Allah, apapun yang Engkau anugerahkan kepada kami, barokahkanlah untuk kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal saleh, amal ibadah yang banyak, yang sempurna, yang Engkau terima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.